kembali lagi bersama aku di channel Deusen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-42. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Arek-arek pernah gak sih ngerasa kayak lagi di ujung banget? Bukan ujung jalan, tapi ujung perasaan. Antara marah, kecewa, tapi juga nggak bisa nyerah. Nah, Kamen Rider Gabu episode 42 tuh bener-bener ngasih vibes itu. Di episode berjudul Di Ujung Perasaan Yang Retak, kita dikasih momen klimaks penuh emosi, pertarungan besar, dan juga comeback yang nggak kita duga. Episode ke-42 ini, Soma dan Lakia berhasil menenangkan Bang Yanto yang mengamuk, lalu segera menghadapi ancaman baru dari Nyelf dan bonekanya, yaitu Kensusuga. Nyelf kini telah berevolusi ke bentuk Dranyuto penuh, dan bersama Kensusuga, mereka melancarkan rencana jahat yang mengancam keseimbangan dunia. Soma dan rekan-rekannya dipenuhi amarah dan tekad, berubah menjadi Kamen Rider dan menghadapi Nyelf serta Peter Gabu dalam pertarungan klimaks. Namun ketegangan meningkat saat Bang Yanto yang baru saja diselamatkan muncul kembali di tengah pertempuran. Apakah dia akan kembali tersesat dalam kendali musuh atau justru menjadi kunci kemenangan? Episode ini menjadi titik balik emosional dan strategis dalam alur cerita Gabu. Akhirnya menunjukkan bentuk Dranyuto penuhnya, dan ini adalah momen yang sudah lama dinanti para penonton atau para fans lah. Transformasinya bukan cuma sekedar upgrade kekuatan, tapi juga mencerminkan ambisi dan obsesi Nyelf untuk menguasai segalanya. Armornya jauh lebih kompleks dan aura ancamannya makin kuat, menandakan kalau konfliknya kini naik ke level yang benar-benar berbeda. Lebih dari sekedar desain keren, Dranyuto Form ini juga mengubah cara Nyelf bertarung. Dengan kekuatan barunya, dia bisa mengendalikan Kensusuga sepenuhnya, menjadikan mereka duet mematikan yang tidak mudah dikalahkan. Ini jelas bikin tekanan terhadap para rider semakin besar, terutama karena Suga dulunya adalah teman mereka sendiri. Ya, lebih tepatnya Kensusuga yang memanfaatkan Bang Yanto terutama ya, untuk menjadikan eksperimen kecilnya. Setelah cukup lama absen dari medan tempur dengan form penuhnya, Lakia akhirnya kembali menggunakan Dranyuto Form yang sempat membuatnya sangat ditakuti. Kehadirannya di tengah konflik yang memanas menjadi suntikan kekuatan dan semangat baru bagi tim Rider. Tapi yang bikin momen ini makin spesial adalah reaksi Sachika yang untuk pertama kalinya menyaksikan perubahan itu secara langsung. Dimana Bang? Ya, di pantai kalau kalian belum menonton ya. Lakia nggak cuma datang dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan tekad yang sudah diperbarui. Dia menjadi simbol bahwa masa lalu yang kelam tidak harus jadi beban. Kalau kita bisa berdamai dengan itu, justru bisa jadi kekuatan baru. Bang Yanto jadi pusat dari konflik psikologis di episode ini. Visualisasi dua sisi batinnya menjadikan Shoji sebagai suara hati yang baik dan Suga sebagai bisikan jahat. Jadi cara keren buat nunjukin perjuangan dalam dirinya. Bukan cuma pertarungan fisik, tapi juga perjuangan internal yang nyiksa banget. Konsep God Angel dan Bad Angel ini berhasil memperdalam narasi karakter Bang Yanto, yang selama ini selalu berada di zona abu-abu. Kita sebagai penonton diajak buat melihat sisi terdalam dari dirinya dan memahami bahwa kadang pertarungan terbesar itu bukan lawan monster atau yang lainnya, melainkan lawan diri sendiri.
musuh lama yang sempat dikalahkan di episode 36 mendadak muncul lagi dan bikin suasana makin tegang. Kembalinya dia jelas bukan buat iseng. Dia bawa dendam yang belum kelar dan itu langsung terasa dari intensitas kemunculannya. Rango datang dengan misi pribadi yang bikin cerita makin kompleks. Kehadirannya mungkin memaksa para rider buat membagi fokus. Antara mereka harus ngadepin ancaman baru dari Niels dan Suga sambil tetap waspada sama musuh lama yang kembali dengan kekuatan dan tekad baru. Ini ngasih lapisan ekstra dalam konflik dan mempertegas bahwa masa lalu yang belum selesai bisa jadi ancaman di masa kini. Ya dari aku sih, bentuk Granyoto dari Niels itu agak menyeramkan. Tapi kita sadar bahwa senjata dari Fram itu terinspirasi dari senjatanya Niels ya, yaitu panah. Tapi kan senjata dari Fram itu bisa dijadikan seperti gergaji lah. Nah ini yang membedakan antara Niels dan juga Lagenan ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Menurutku sih menuju ending dari ceritanya, mungkin rumor itu benar mungkin ya. Ini kan masih ongoing ya, cari Gabu. Mungkin Niels bakal jadi final bossnya, bisa jadi juga Boka Jaldak yang jadi final bossnya. Kita belum tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apalagi di episode 43 besok Boka Jaldak akan turun tangan. Ya aku mau minta maaf juga, episode 41 belum sempat dibahas ya. Karena apa? Aku sudah record tapi hasil rekodan itu belum sempurna. Jadi aku memilih untuk tidak ditayangkan. Yaitu untuk tambahan dari detail menarik, kita langsung aja ke poin-poin pentingnya. Kalau kalian tanya kenapa berbeda dari segmen Ultraman, pembahasan Ultraman, ya ini beda agar tidak samalah pembahasannya. Itu ya yang bagi kalian yang belum tahu. Episode ini menunjukkan sisi lain dari perubahan para rider. Mereka nggak cuma berubah karena alat atau sistem tempur, tapi karena dorongan emosi yang kuat. Rasa marah, kecewa, dan kehilangan jadi bahan bakar utama yang ngebuat mereka kuat di medan pertempuran. Ini jadi pesan penting bahwa emosi manusia, walau kadang dianggap sebagai kelemahan, justru bisa jadi sumber kekuatan kalau bisa dikelola dengan baik. Toma dan yang lainnya menunjukkan kalau menghadapi emosi dan menjadikannya dorongan untuk bertindak bisa jadi kunci kemenangan. Plot twist yang cukup menyayat juga datang dari Genshi Suga yang ternyata masih hidup tapi sudah sepenuhnya dimodifikasi jadi alat oleh Niels. Dia kehilangan kehendak bebas dan cuma jadi boneka yang dikendalikan untuk tujuan jahat. Ini bukan cuma tragis tapi juga menyeramkan karena menyentuh tema hilangnya kemanusiaan. Nasib Genshi juga jadi cerminan dari betapa gilanya ambisi Niels. Episode ini seakan mengingatkan penonton bahwa kekuasaan yang gak terkendali bisa mengungut identitas seseorang. Dan Genshi juga dari teman jadi musuh, jadi simbol tragis dari manipulasi ekstrim. Kali ini bukan cuma adu kekuatan antara rider dan musuh, ada konflik personal yang terlibat. Dan itu bikin tiap serangan punya makna lebih dalam. Bang Yanto contohnya, yang harus memilih antara suara hati atau godaan gelap dari Genshi Suga. Dengan begitu, setiap scene pertarungan jadi nggak sekedar visual seru, tapi juga punya bobot emosional. Ini bikin kita merasa lebih terikat secara emosional dengan konflik yang terjadi. Episode ini benar-benar sukses menggabungkan aksi dan drama psikologis secara seimbang. Bisa dibilang ini adalah titik kritis menuju puncak cerita. Dengan kembalinya karakter lama, munculnya form baru dan tensi yang makin tinggi, kita bisa ngerasain banget kalau pertarungan besar sudah di depan mata.
Semua elemen dipersiapkan buat menyambut final season. Episode ini ngasih rasa bahwa semuanya akan dipertaruhkan. Dunia ada di ambang kehancuran dan para rider harus ngambil keputusan besar nih. Ini bikin penonton makin penasaran sama kelanjutan ceritanya. Dan siap-siap buat kelanjutan di episode-episode berikutnya. Kalau menurut arek-arek, Bang Yato bakal jadi penentu kemenangan atau malah kembali jatuh ke sisi gelap nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Dan jangan lupa like kalau arek-arek ngerasa episode ini emosional banget. Dan subscribe biar nggak ketinggalan breakdown Gabu selanjutnya atau breakdown tokusatsu lainnya. Episode 42 Kamen Rider Gabu ini jadi titik balik yang nggak cuma gede secara aksi, tapi juga secara emosional. Debut form baru, comeback karakter lama, dan konflik batin yang dalam bikin episode ini terasa sangat kuat dan bermakna. Ini bukan sekedar rider lawan monster, tapi soal gimana manusia ngadepin luka dan memilih jalannya sendiri. Dan dari sinilah cerita Gabu mulai menuju klimaksnya yang pasti bakal bikin kita deg-degan tiap minggunya. Ya, itu adalah kesimpulanku buat episode 42 dari Kamen Rider Gabu. Gimana nih menurut kalian? Apakah Rango akan membantu Nyelf atau justru membantu Soma nih? Tulis pendapat kalian juga di kolom komentar ya. Kalau Rango melawan Nyelf, mungkin perspektif kita Rango sedang membantu Soma ya. Kalau sebaliknya, Rango membantu Nyelf, itu aja. Kalau menurutku itu akan netral ya, tidak membantu siapa-siapa. Tapi Rango ini jelas punya tujuannya tersendiri. Dan juga Kensuga itu kan sebenarnya masih hidup, tapi dikendalikan oleh Nyelf lewat Bank Magnum yang sudah dimodifikasinya. Ada scene yang menunjukkan dia seperti ditodong oleh senjata itu. Dan perspektifku dan perspektif yang lainnya, itu Kensuga tidak sepenuhnya mati ya, atau sekarat ya. Jadi Kensuga itu masih hidup, tapi dihipnotis sama si Nyelf untuk mengikuti kata-kata si Nyelf. Itu menurutku. Kalau kalian punya pendapat lain, bisa tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.